أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, saya selalu mengingatkan ya di setiap waktu dan ruang untuk senantiasa kita berucap alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah. Karena hidup kita ini selalu diliputi oleh nikmat ya. Sehingga Allah katakan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Apabila engkau berusaha untuk menghitung nikmatku, pasti tidak akan bisa terhitung. Itu Al-Quran ya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jadi salah satu nikmat besar yang kita miliki hari ini adalah karena kita masih hidup ya. Masih hidup ini penting, ini modalitas. Sebab dengan hidup ini kita punya waktu ya untuk memperbaiki diri ya, untuk bermanfaat, untuk bertobat, untuk bersujud. Sebab seandainya orang-orang yang hari ini sudah berada di alam kubur sana gitu, kemudian mereka boleh ya mengajukan permintaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu pasti dia meminta untuk kembali ke dunia. Wahai Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Dia ingin kembali karena dia ingin punya waktu lagi begitu untuk bersujud, untuk membaca Quran, untuk memperbaiki diri, untuk menyayangi orang-orang yang dia sayangi. Itu pasti dia ingin kembali. Nah, kita bersyukur karena kita saat ini masih hidup gitu. Sehingga ini menjadi modal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ya. Kemudian tentu nikmat kedua yang patut kita syukuri hari ini adalah karena kita dalam keadaan sehat ya. Kemudian juga punya keluangan waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah karena berada di masjid pagi hari ini. Apakah ada orang yang tidak di masjid? Ada, banyak gitu. Ada yang di rumah sakit, ada yang tertidur, ada yang di jalan, macam-macam. Nah, kita ini kebetulan itu kan diberi sehat dan diberi keluangan waktu. Walaupun Bapak Ibu sambil bersender ke dinding gitu ya, sambil ngantuk-ngantuk, sambil tidur, itu tetap saja dalam keadaan baik gitu. Karena kita berada di ruangan yang baik, yaitu masjid. Nah, kita juga senantiasa bersolawat kepada Nabi ya Bapak Ibu, karena Nabi mengatakan setiap satu kali sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi, sholawat kita sampaikan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi, maka Nabi katakan Allah akan bersolawat sebanyak 10 kali. Ya, bayangkan sholawat itu adalah doa yang kita sampaikan kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan kepada Nabi. Maka ketika itu Allah juga akan menyampaikan sholawat ya, sholawat dalam arti Allah melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema besar kita adalah ma'rifatullah ya, mengenal Allah. Mengenal Allah artinya kita ingin tahu dan ingin kenal lebih dekat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam kita membaca surat Al-Hasyr ya, bagian yang terakhir ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Bagi Allah itu ada nama-nama terbaik. Itu yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Al-Asma itu nama-nama.
artinya dia bentuk jamak. Husna itu terbaik. Jadi Allah memiliki nama-nama terbaik. Nah, ma'rifatullah artinya upaya kita untuk mengenal Allah, yaitu diawali dengan kita mengenal nama-nama Allah, gitu kan, sifat-sifat Allah. Kata Asmaul Husna itu terulang di Quran itu minimal 4 kali. Tadi walillahi Asmaul Husna, bagi Allah ada nama-nama terbaik. Nah, maka perlu bagi kita sebagai hamba Allah, ya, sebagai orang-orang yang beriman untuk mengenal nama-nama itu. Dalam satu hadis sahih, Nabi mengatakan bahwa Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Maka barang siapa yang mempelajarinya, gitu kan, mendalaminya, memahaminya, dan mengamalkannya, maka dia masuk surga. Nah, maka topik tentang ma'rifatullah itu dalam rangka itu. Jadi kita ingin mengenal lebih dekat siapa Allah Tuhan kita itu, kemudian harapannya, kemudian kita bisa memahaminya dan mengamalkannya, maka kata Nabi dia masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama Allah atau Asmaul Husna itu dalam salah satu hadis disebut 99. Tetapi hadis lain mengatakan bahwa nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Karena tentu Allah yang Maha Agung tidak terbatas. Jadi sifat keagungannya itu di luar apa yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa kata Nabi, aku memohon kepada Allah, gitu kan, dengan nama-nama Allah, katanya, yang Allah ajarkan melalui Rasulnya, Allah ajarkan melalui kitabnya, atau yang Allah rahasiakan hanya ada di sisinya, gitu. Artinya ada nama-nama dan sifat Allah yang tidak kita ketahui. Nah, maka para jumhur, ya, atau jumhur ulama, jadi sebagian besar pendapat ulama yang mengatakan begitu, ada 99 nama Allah yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi nama dan sifat Allah itu bisa tidak terhingga, jauh melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Nah, di antara nama dan sifat Allah itu adalah ini, Al-Mujib. Al-Mujib. Jadi kalau kita baca Asmaul Husna yang 99 itu kan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyu Al-Qayyum Ya Dzal Jalal Wal Ikram Al-Ghafur, banyak. Nah, jika kita dalami satu persatu saja, gitu kan, setiap bulan gitu satu, maka sampai juga kita memahami 99. Nah, pagi ini kita coba pelajari, dalami, kenali salah satu nama dan sekaligus sifat Allah, namanya Al-Mujib. Apa itu Al-Mujib? Bapak Ibu pernah dengar kalau berdoa ini doanya mustajab sebenarnya. Apa artinya mustajab itu? Doanya terkabul. Nah, itu dari akar kata yang sama dengan Al-Mujib. Jadi Al-Mujib itu kalau secara bahasa, ya, nah ini ajaba, kan, yajibu ijabah. Ijabah, doanya diijabah, artinya doanya dikabul. Maka secara bahasa, Al-Mujib itu dari kata tadi ajaba, yajibu, ijabah, itu artinya apa? Menjawab, merespon, memenuhi, atau dalam konteks lebih spesifik terkait dengan doa namanya mengabulkan. Jadi kalau saya ditanya, misalnya gini, Bapak Ibu ditanya oleh istrinya di rumah, Bapak Ibu menjawab tidak? Menjawab. Itu namanya ajabah tadi. Jadi menjawab. Jadi ketika ditanya dia menjawab. Ketika ada orang yang mengajukan permintaan, tolong dong, gitu, saya bantu, atau aku minta, maka dia merespon. Itu juga ajabah juga. Maka ajabah bisa berarti menjawab, memenuhi, atau merespon, atau mengabulkan. Nah, Allah itu Al-Mujib. Allah itu Al-Mujib. Apa artinya? Allah Maha menjawab, Allah Maha merespon,
Allah Maha mengabulkan. Artinya setiap kali kita memanggil Allah, setiap kali kita memanggil Allah, Allah pasti merespon. Bagaimana cara kita memanggil Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu namanya memanggil. Itu Allah pasti merespon, pasti menjawab. Nah sekarang apa bedanya merespon pada manusia dengan merespon pada Allah? Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu dipanggil ya, misalnya istri dipanggil oleh suami, atau suami dipanggil oleh istri, apakah selalu menjawab? Kadang-kadang menjawab, kadang-kadang tidak, gitu maksudnya. Kalau sedang marah enggak dijawab itu artinya itu manusia. Jadi ketika ditanya kadang-kadang menjawab, kadang-kadang tidak. Atau ketika diminta bantuan kadang-kadang memenuhi, kadang-kadang tidak, gitu maksudnya. Itu manusia. Ada orang datang meminta bantuan, saya butuh sesuatu, apakah bisa bantu? Aduh mohon maaf, hari ini saya tidak bisa membantu. Artinya dia tidak bisa memenuhi. Ketika ditanya juga kadang-kadang jawab, kadang-kadang tidak. Kenapa tidak menjawab? Satu, karena sedang marah tuh, tidak menjawab. Yang kedua, tidak marah, cuma ketika ditanya dia tidak tahu jawabannya gitu. Maka tidak merespon juga gitu. Itu manusia maksudnya. Jadi manusia itu merespon juga, artinya punya sifat ajaba ya, punya sifat mujib. Tetapi kemampuan merespon, menjawab atau memenuhi pada manusia itu sifatnya sementara ya, sementara dan terbatas. Allah itu al-mujib, maha menjawab, artinya selalu menjawab dan bisa menjawab di setiap waktu dan ruang, selalu merespon. Itu al-mujib, itu ada pada Allah. Nah ini apa namanya jadi al-mujib itu kalau dalam konteks doa, maka artinya Allah itu maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Dia senantiasa menjawab, dia senantiasa memenuhi permintaan hambanya dan memenuhi kebutuhan hambanya sesuai dengan hikmah dan rahmatnya. Selalu. Nah pertanyaannya kan, kenapa Allah itu al-mujib ya, kenapa Allah al-mujib? Jadi kenapa Allah itu senantiasa menjawab atau merespon? Karena gini Bapak Ibu, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Artinya sifat al-mujib itu berhubungan dengan nama dan sifat Allah yang lain. Jadi kenapa Allah senantiasa memenuhi itu kan hamba-hambanya? Karena Allah maha pengasih dan maha penyayang. Bapak Ibu, ayat pertama dari surat pertama dari Al-Quran ini, kalimatnya apa? Ayat pertama dari surat pertama dari Al-Quran, apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu ayat pertama dari surat pertama Al-Quran. Kalimatnya Bismillah, dengan nama Allah. Ketika nama Allah disebut, jadi Bismillah itu kan artinya semua peristiwa di alam semesta ini harus atas nama Allah dan untuk Allah, namanya Bismillah. Langsung tuh nama dan sifat Allah yang disebut apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah Bismillah langsung Rahman Ar-Rahim. Jadi nama dan sifat Allah yang langsung disebut di ayat pertama, surat pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Artinya sifat pengasih dan penyayang pada Allah itu merupakan sifat utama yang agung. Sampai-sampai setelah Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, sifat Allah yang kedua disebut Alhamdu, terpuji. Langsung ayat berikutnya apa? Ar-Rahmanir-Rahim, dua kali disebut. Sudah Bismillahirrahmanirrahim, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Langsung disebut Allah maha terpuji. Langsung ayat ketiganya disebut lagi Ar-Rahmanir-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang lagi gitu. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus berbahagia, merasa nyaman begitu dengan Allah Tuhan kita. Kenapa? Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Jadi jika di muka bumi ini ada orang yang paling pengasih gitu, paling penyantun, paling baik gitu, maka Allah itu jauh, dia lebih penyayang, lebih pengasih. Itu saking
Allah ingin mengatakan bahwa dirinya itu pengasih dan penyayang sampai ada surat khusus dalam Al-Quran namanya surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban an-najmu wasyajaru yasjudan. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa aku ini adalah pengasih dan penyayang. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim itu ada di surat Al-Hijr ya, ayat ke-49, kalimatnya Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim, katanya wahai Nabi katakan kepada hamba-hambaku ani sesungguhnya aku ini anal ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Itu sampai begitu Allah ingin menegaskan kepada kita, wahai Nabi sampaikan katanya kepada hamba-hambaku ini anal ghafurur rahim, sungguh aku ini maha pengasih dan maha penyayang katanya. Nah, jadi kenapa Allah itu selalu memenuhi orang yang meminta? Karena Allah pengasih. Kan kalau seorang ibu misalnya, dia punya sifat pengasih kepada anaknya. Kira-kira kalau anaknya minta sesuatu, dikabulkan nggak? Dikabulkan dong. Karena dia sangat sayang dengan anaknya, maka setiap kali anaknya meminta, dipenuhi. Minta makan diberi, minta minum diberi, minta jajan diberi, minta pakaian diberi. Kenapa? Dia sayang dengan anaknya. Nah, Allah itu jauh lebih sayang dibanding seorang ibu kepada anaknya. Maka karena Allah itu sayang kepada kita, setiap kali kita memanggilnya, setiap kali kita memintanya, setiap kali berdoa kepadanya, Allah itu akan merespon. Itulah Allah Tuhan kita. Maka hendaklah kita merasa nyaman, merasa bahagia, merasa gembira dengan Allah Tuhan kita. Karena Allah Maha Pengasih, kemudian Allah juga senantiasa memenuhi atau mengabulkan, menjawab permintaan-permintaan kita. Terus yang kedua, Allah itu maha luas karunia-Nya. Al-Wasi itu nama Allah yang lain, maha luas. Maha luas apa? Karunia-Nya. Jadi seandainya ini gampang ilustrasinya, seandainya saya orang yang kaya gitu ya, saya orang yang kaya, terus banyak harta kekayaan, banyak macam-macam properti saya miliki, itu saking kayanya. Kira-kira kalau saya kaya, terus saya juga seorang yang pengasih, ada orang yang meminta, kira-kira dipenuhi nggak? Dipenuhi. Jadi Allah itu kekayaannya tidak terbatas. Maka nama dan sifat Allah yang lain selain maha luas itu apa? Allah maha kaya, Al-Ghani. Ini sesuai dengan nama masjid kita. Apa ini? Al-Ghani. Jadi Al-Ghani itu artinya kaya itu. Saya juga kemarin sedang berpikir, kenapa nama masjid ini Al-Ghani? Itu Allah maha kaya. Jadi itu salah satu nama Allah. Jadi, karena Allah itu kaya, kemudian dia maha luas karunia-Nya, maka ketika siapapun meminta pasti dikabulkan. Itu hubungannya tadi Al-Mujib. Kenapa Al-Mujib? Karena tadi Allah pengasih, Allah penyayang, Allah luas karunia-Nya, Allah maha kaya. Maka tidak ada yang menghambat, itu kan menghalangi bagi Allah untuk memenuhi. Ya, kalau orang pengasih dan penyayang tapi miskin, kan dia tidak bisa memenuhi gitu. Maka sifat-sifat tadi terkumpul pada Allah, kemudian menyebabkan Allah menjadi maha mengabulkan. Dzul Fadlil Azim. Nah, Allah itu juga memiliki karunia yang luas. Dzul Fadlil Azim. Allah memiliki karunia yang luas. Bapak Ibu, saya mau tanya misalnya begini. Allah itu memiliki karunia yang luas. Dzul Fadlil Azim. Berarti kita selalu meminta karunia dari Allah. Pertanyaan saya, kapan Bapak Ibu meminta karunia kepada Allah? Atau apakah Bapak Ibu kita semua senantiasa meminta karunia kepada Allah? Kapan Bapak Ibu meminta karunia kepada Allah? Jangan-jangan lupa gitu kan, tidak meminta karunia kepada Allah. Padahal Allah sudah Dzul Fadlil Azim, pemilik karunia yang luas, dan itu yang menyebabkan Allah Al-Mujib, maha memberi. Di antaranya memberi karunia-Nya kepada kita. Maka kita seharusnya meminta karunia Allah. Nah, mungkin nih Bapak Ibu lupa ya. Kalau Bapak Ibu keluar dari masjid,
Doa yang dibaca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu tuh, min fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu. Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepadamu min fadlika, karuniamu. Jadi kita ini butuh karunia Allah. Dan kita senantiasa meminta karunia kepada Allah. Cuma terkadang ini tidak disadari. Kalau doa mau masuk masjid apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, bukalah pintu karuniamu, bukalah rahmatmu untukku. Allahumma ftahli, bukakanlah untukku. Jadi kita meminta Allah membuka pintu rahmatnya untuk kita, itu ketika masuk masjid. Ketika keluar kita meminta karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Maksud saya Bapak Ibu, mohon doa ini disadari begitu. Mohon disadari, itu doa-doa yang hebat. Ketika masuk masjid kita meminta Allah membuka pintu rahmatnya. Ketika kita keluar kita meminta kepada Allah karunianya. Di antara perwujudan dari Dzul Fadlil Azim, Allah memiliki karunia yang besar, maka hendaklah kita meminta karunia kepada Allah. Dan Nabi mengajarkan kepada kita gitu. Nabi mengajarkan kepada kita di setiap waktu kita meminta karunia, yaitu ketika masuk ke masjid dan keluar dari masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, maka mari Bapak Ibu hafalkan doa tadi itu. Pasti Bapak Ibu sudah hafal, maka sadari dengan penuh ketika kita menyampaikannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting dipahami. Kenapa Allah tadi maha mengabulkan, maha memenuhi? Karena Allah juga punya sifat namanya Al-Wahhab. Apa Al-Wahhab itu? Allah maha memberi. Al-Wahhab. Jadi Allah selalu memberi kepada kita. Kita punya kebutuhan, punya keinginan, Allah akan memberi. Itu Al-Wahhab. Coba, Bapak Ibu pernah nggak memanfaatkan atau mengamalkan nama dan sifat Allah Al-Wahhab ini? Kan tadi Asmaul Husna itu kan bukan hanya dihafal, bukan hanya dipahami, tapi juga harus diamalkan. Nah, Allah punya sifat Al-Wahhab, maha memberi. Dan itu sebabnya kenapa Allah maha menjawab, maha mengabulkan, karena Allah punya sifat maha memberi, namanya Al-Wahhab. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memanfaatkan gitu kan, menggunakan nama dan sifat Allah Al-Wahhab? Coba gini Bapak Ibu, saya menduga Bapak Ibu sudah melakukan, cuma mungkin kurang tersadari. Pernahkah Bapak Ibu berdoa dengan kalimat gini? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu Akbar. Itu sudah doa menggunakan kata Al-Wahhab. Mohon doa ini Bapak Ibu dicatat begitu, dan ini termasuk yang harus kita amalkan setiap hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Ya Allah, katanya, ya Tuhanku, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri aku petunjuk, gitu maksudnya. Jadi kita meminta kepada Allah supaya hati kita ini istiqomah setelah Allah memberi petunjuk. Wahablana min ladunka rahmah, dan berilah kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguh engkau itu yang maha memberi. Jadi di dalam doa itu kita meminta kepada Allah supaya Allah tidak memalingkan hati kita setelah diberi petunjuk. Yang kedua, kita meminta rahmat dari sisi Allah. Wahablana dari min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sungguh engkau maha pemberi. Terus setelah doa itu kita ternyata minta lagi,
Dan boleh jadi, ini boleh jadi nih, Bapak Ibu juga sudah melakukan doa itu, tapi mungkin belum tersadari, atau jika belum, maka mulai hari ini harus digarisbawahi doa itu. Setelah innaka antal wahhab, Bapak Ibu berdoa, Robbana hablana, tuh sama tuh, Robbana hablana, berilah kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Qur'an itu surat Al-Furqan. Yang tadi juga Al-Qur'an. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, berilah kami min ladunka, dari sisimu rahmat, innaka antal wahhab, sungguh engkau maha pemberi. Baru kita doa, Robbana hab lana, berilah kami min azwajina, pasangan-pasangan hidup kami, maksudnya istri atau suami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Jadi kita minta kepada Allah, ya Tuhan, berilah aku istri gitu dan anak cucu yang soleh, yang menyejukkan hati. Rabbana hablana min azwajin wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut saya, Bapak Ibu, ini doa wajib harian. Sekali lagi, ini doa wajib harian. Kenapa? Ya kita minta kepada Allah supaya pasangan hidup kita itu adalah orang-orang yang menyejukkan pandangan hati. Dan bukan hanya pasangan, tetapi qurrat, duriyah, jadi anak cucu. Anak cucu duriyah. Maka Bapak Ibu silakan doa tadi, menurut saya itu betul-betul dihayati dan bahkan disampaikan setiap hari. Tadi Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan itu kaitannya dengan Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Karena kata Al-Wahhab di situ disebut. Nah, ini diantara alasan kenapa Allah itu Maha menjawab, ya, Maha mengabulkan, karena Allah tadi Maha Pemberi, Allah Maha luas karunia-Nya, Allah pengasih dan Allah penyayang, Allah Maha penyantun. Maka itu semua yang menyebabkan atau berhubungan dengan sifat bahwa Allah itu selalu mengabulkan, Allah selalu memenuhi permintaan hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, ya, ini ada banyak ayat yang menyebut secara langsung bahwa Allah itu Al-Mujib. Ini diantaranya surat Hud ayat ke-61, yaitu kalimatnya Inna Rabbi qaribum mujib. Jadi saya ambil yang ujungnya tuh. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribum mujib, Dia maha dekat dan maha mengabulkan. Allahu Akbar. Allah itu maha dekat dan maha mengabulkan. Inna Rabbi qaribum mujib. Al-Qarib itu nama Allah yang lain. Mujib, maha mengabulkan. Pertanyaannya, kenapa Al-Qarib digabung dengan Al-Mujib? Karena gini, orang itu mungkin akan mengabulkan karena dekat gitu maksudnya. Kan kalau Bapak Ibu punya kawan gitu ya, hubungannya dekat banget itu. Baik secara fisik dekat maupun secara batin dekat. Kira-kira kalau dia meminta dikabulkan nggak? Itu maksudnya. Jadi karena punya hubungan yang dekat, maka dia memenuhi. Begitulah Allah Tuhan kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Karena Allah dekat dengan kita, maka Allah senantiasa mengabulkan atau memenuhi permintaan kita. Kan di surat Al-Baqarah ayat 186, Bapak Ibu masih ingat, sering dibaca ketika bulan Ramadan kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku, kata Allah, akan mengabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Itu hubungan antara qarib dengan al-mujib. Jadi sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah, maka aku akan mengabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah. Jadi Al-Qarib digandengkan dengan Al-Mujib. Karena kita dekat dengan Allah, maka Allah senantiasa memenuhi dan mengabulkan permintaan kita. Ini surat Hud ayat ke-61. Nah, ini tadi tuh yang saya baca tadi barusan.
Jadi ternyata sudah ada ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Nah, ujib itu maha memenuhi maksudnya. Tadi dari ajaba yajibu ujib, al-mujib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kasih warna merah tuh. Artinya apa? Jadi Allah itu akan mengabulkan doa orang apabila dia berdoa kepadanya. Ini dalil kedua, bukti bahwa Allah itu al-mujib. Sekarang di surat Ghafir ayat ke-60. Ini juga ayat terkenal kan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu terkenal tuh kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkannya. Di situ ada ujib. Ini dalil ketiga bahwa Allah al-mujib. Jadi selalu akan menjawab, akan merespon, akan memenuhi orang yang meminta kepadanya. Kemudian di surat Asy-Syura ayat ke-26 juga kalimatnya sama, dan dia memperkenankan doa orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ini sudah dalil keempat, nama dan sifat al-mujib yang melekat pada Allah Tuhan kita. Di surat Al-An'am juga ada ayat ke-62, kalimat juga kurang lebih sama. Jadi bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan. Kata yujibu juga muncul. Jadi ada yujibu, ujibu, muncul kurang lebih ada 5 atau sampai 6 ayat di dalam Al-Quran. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah punya pemahaman yang clear begitu, bahwa Allah maha memenuhi, maha menjawab, maha merespon, maha mengabulkan, dan dalil-dalil di dalam Al-Quran tadi sudah tampak dengan jelas sekali. Nah maka sekarang pertanyaannya terus bagaimana pengamalannya gitu maksudnya. Ini yang paling penting saya kira. Apa implikasinya dalam kehidupan kita setelah kita tahu bahwa Allah itu al-mujib, maha mengabulkan. Satu, ini bentuk apa tadi? Implementasi, bentuk pengamalan. Satu, hendaklah kita senantiasa bergembira tadi. Jadi Bapak Ibu, orang beriman itu harus selalu nyaman, harus senang, bergembira. Kenapa? Kita memiliki Tuhan tadi yang hebat gitu namanya. Sudah maha kuasa, maha perkasa, terus pengasih, penyayang, penyantun, kemudian mengampuni dosa, kemudian memenuhi permintaan. Kan bagaimana kita tidak merasa nyaman? Orang-orang Nasrani saja gitu yang keliru tentang Tuhannya, dia merasa pede gitu maksudnya. Itu pada keliru gitu, disebut Tuhan ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu keliru, tetapi dia pede gitu. Kita ini sudah benar banget begitu maksudnya. Kan tidak mungkin Tuhan ada lebih dari satu. Karena Allah menyebut di Quran disebut, karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka pasti itu salah satu akan saling membunuh gitu. Ya kan sama saja, artinya akan saling mengalahkan. Itu disebut di Quran itu. Coba bayangkan kalau di negara ini ada 2 presiden, kira-kira gimana tuh? Ada 2 presiden, yang pasti saling mengalahkan. Karena dia ingin mengambil pengaruh. Itu Allah sebut di Quran. Itu logika kenapa Tuhan itu harus satu. Sebagaimana nahkoda harus satu, pilot harus satu, presiden harus satu. Jadi pemimpin harus satu, karena kalau tidak dia akan saling. Ya kecuali yang satu berperan sebagai pembantunya gitu kan, asistennya itu lain persoalan. Tetapi logikanya Tuhan itu harus satu, dan itu yang disebut di Quran. Nah kita ini merasa bangga, merasa senang karena konsep ketuhanan kita itu sudah benar gitu. Allah satu, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tertidur kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tertidur. Sekarang Bapak Ibu, di alam semesta ini dari sekian banyak yang mengaku Tuhan, itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan. Kenapa? Ya dia ngantuk, coba. Dia tertidur. Dia sakit, dia kawin, dan dia itu ada. Misalnya gini, katakanlah gini, seandainya misalnya Isa itu diklaim sebagai Tuhan. Pertanyaan terus, sebelum
sebelum isalah itu siapa Tuhan itu gitu Mas? Harusnya kan Tuhan itu ada dulu, sudah ada, sekarang, dan yang akan datang. Itu namanya kriteria sebagai Tuhan. Dia tidak tidur, dia tidak ngantuk, dia tidak sakit, dia tidak makan, dia tidak minum. Itu Tuhan namanya. Nah, konsep teologi kita ini sudah paling benar gitu. Benar bukan? Karena Tuhan kita tadi tidak ngantuk, tidak tidur, tidak sakit, tidak makan, tidak minum, ada sejak dulu. Kan ketika Fir'aun itu berdebat dengan Nabi Musa, kan gitu, kata Musa, siapa Tuhanmu itu? Kata Fir'aun, siapa? Kata Musa apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Itu kata Nabi Musa. Kata Fir'aun, kalau itu sama, aku juga Tuhan, aku bisa menghidupkan dan mematikan, gitu maksudnya. Maka dia bilang contoh tuh, ada seorang langsung dia bunuh, tuh kan mati katanya, gitu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau aku biarkan dia hidup, maka dia hidup, kata Fir'aun. Tapi kalau aku matikan, maka dia mati. Terus Nabi Musa kan berpikir apa lagi? Nah, kata dia, Tuhanku itu katanya adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan sebelum kamu. Artinya bapakmu, ibumu, nenek moyangmu, itulah Tuhanku. Nah, ketika itu Musa berpikir, oh iya, kalau aku Tuhan, terus Tuhan ibuku dan bapakku siapa gitu maksudnya. Kan waktu itu dia belum ada gitu maksudnya. Nah, mulai berpikir. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak pernah tidak ada, selalu ada. Nah, maka Bapak Ibu tadi, kita ini senantiasa harus bergembira dan bahagia karena konsep ketuhanan kita ini sudah benar. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengabulkan permintaan hambanya. Yang kedua, nah ini implikasinya nih pengamannya. Karena Tuhan itu Al-Mujib tadi kan, selalu memenuhi, selalu mengabulkan, selalu merespon, maka hendaklah kita memanfaatkan nama dan sifat Allah yang mulia itu gitu. Apa bentuk pemanfaatan? Ya sering-seringlah berdoa. Sering-seringlah berdoa. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa? Nah, ini penting nih. Kenapa kita harus berdoa? Sebagai bentuk pengamalan dari nama dan sifat Allah Al-Mujib. Kenapa kita harus berdoa? Atau gini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu berdoa kepada Allah? Berdoa. Pertanyaannya, kenapa kita berdoa? Apa jawabannya? Satu, karena diperintah. Itu alasan pertama. Karena kita diperintah untuk berdoa. Kan sama pertanyaannya, kenapa kita sholat? Karena diperintah oleh Allah. Kenapa kita saum? Karena diperintah oleh Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ternyata doa juga diperintah. Apa kalimatnya tadi itu? Waqala rabbukumud'uni astajib lakum. Yang tadi yang surat Al-Ghafir ayat ke-60. Dan berdoalah kepadaku kan. Ud'uni, berdoalah kepadaku, perintah itu. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan untukmu. Jadi karena doa itu perintah, berarti untuk melaksanakannya ibadah. Saya ulangi lagi, karena doa itu diperintah, maka ketika kita berdoa itu menjadi ibadah. Lepas dari doa itu dikabulkan atau tidak, gitu ya, tetap saja kita sudah beribadah kepada Allah. Itu diantara alasan kenapa kita harus berdoa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini penting mungkin supaya kita bersemangat dalam berdoa. Nih. Tidak ada doa yang sia-sia. Nah, tidak ada doa yang sia-sia. Apa kalimatnya nih? Ya, tidak ada doa yang sia-sia. Jadi gini, ini saya cari sebentar. Supaya Bapak Ibu langsung melihat dalilnya gitu, supaya semakin meyakinkan. Tidak ada doa yang sia-sia. Nah, jadi kenapa kita harus berdoa tadi? Alasan pertama apa ini?
kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Yang kedua, karena berdoa itu perintah dari Allah, maka ketika kita melaksanakannya berarti ibadah. Maka kata Nabi, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Hadisnya begini, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, jadi Nabi yang berkata, doa itu adalah ibadah. Itu kata Nabi. Nah, kemudian ketika Nabi mengatakan, wahai sahabat, doa itu adalah ibadah, langsung Nabi mengutip ayat yang tadi itu, surat Al-Ghafir ayat ke-60. Apa kalimatnya tadi? Ud'uni astajib lakum. Karena Allah memerintahkan kita berdoa, maka berdoa adalah ibadah. Ini kalimat dari Nabi. Maka Bapak Ibu berdoa saja, karena walaupun tidak dikabul dalam tanda kutip ya, walaupun tidak dikabul, tetap saja kita dapat pahala, karena kita sedang memenuhi perintah Allah berdoa. Yang ketiga tadi, tidak ada doa yang sia-sia. Oh maaf, alasan ketiga kenapa kita berdoa, karena Allah akan mengabulkan, Allah akan merespon. Jadi tidak ada doa yang sia-sia, tetap direspon saja, tetap direspon, tetap dijawab. Jadi ketika kita memanggil Allah, maka Allah tetap akan menjawab, karena Allah al-mujib. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu untuk kita sadari adalah tidak ada doa yang sia-sia. Jadi ceritanya, ini hadis Nabi nih, saya kira patut untuk dipahami. Jadi kata Nabi apa? Tidaklah seorang muslim, kan, berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi. Jadi kita berdoa kepada Allah, tapi isi doanya itu tidak mengandung dosa dan tidak dimaksudkan untuk memutus silaturahmi. Kata Nabi, maka Allah akan menjawab ya, dengan salah satu dari tiga kemungkinan. Menjawab salah satu dari tiga kemungkinan. Satu, kata Nabi, Allah akan mengabulkannya dengan segera. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku sakit, maka sembuhkan aku ya Allah. Satu tuh. Itu kemungkinan pertama adalah Allah mengabulkan dengan segera, langsung sembuh misalnya. Atau ya Allah, aku lapar, aku membutuhkan makanan. Terus Allah langsung mengabulkan dengan segera. Itu kemungkinan pertama. Jadi mengabulkan permintaan kita dengan segera. Ingat cerita Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa sudah membunuh seseorang, kan dikejar-kejar oleh tentara Firaun, maka dia kemudian pergi jauh jalan kaki sampai ke Madian. Ketika sampai di Madian kan dia duduk di bawah pohon, dia kelaparan maksudnya, karena sudah berhari-hari jalan itu. Kalau sekarang sih enak, ada Gojek, ada Gokar, dulu jalan kaki terus. Ketika sudah berhari-hari jalan jauh sampai ketemu ke Madian itu, dia duduk di bawah pohon, dia katakan, ya Allah, aku membutuhkan sesuatu. Artinya dia lapar. Itu Nabi bisa, ya Allah, aku membutuhkan sesuatu, maka berilah aku sesuatu. Nah, langsung dikabulkan. Tapi cara Allah mengabulkannya bagaimana? Dalam cerita Nabi Musa itu, kan Nabi Musa melihat ada sekelompok orang kan yang sedang mengambil air di sumur itu, karena mengambil air untuk memberi minuman kepada binatang ternaknya. Dan ada dua orang perempuan kan yang tidak bisa mengambil air karena terkalahkan oleh laki-laki, dan itu berat untuk mengambil airnya itu. Maka ketika Nabi Musa bertanya, wahai perempuan, kenapa Anda terdiam di situ? Dia bilang, aku tidak bisa mengambil air karena banyak orang-orang laki-laki yang juga mengambil air. Kata Nabi Musa, sudah, kalau gitu aku bantu. Kan langsung Nabi Musa mengambil air itu. Nabi Musa kan terkenal Nabi yang kuat kan? Kan dalam peristiwa membunuh itu kan Nabi dengan satu kali pukulan tuh sampai mati itu orang itu. Maka dia ambil air itu. Setelah itu si perempuan kemudian pulang ke rumahnya. Nah, begitu sudah pulang ke rumahnya itu kan dia balik lagi si perempuan itu. Karena dia bercerita kepada orang tuanya, tadi aku dibantu oleh seseorang katanya untuk mengambil air. Terus kata orang tuanya, sudah panggil dia, kita akan berterima kasih dengan menjamu makan gitu kan. Maka dia datang lagi, wahai laki-laki katanya, orang tuaku memanggil engkau untuk berterima kasih atas apa yang telah engkau lakukan. Maka dia datang ke rumah itu. Betul, diberi makanan, dihidangkan makanan. Nah, itu tadi kan doa yang langsung dikabul. Tapi kan Allah tidak langsung menurunkan makanan, tapi ada jalan yang untuk memenuhi. Dalam cerita itu kan setelah makan, terus Nabi Musa malah
ditawari untuk menikahi salah satu dari dua anak perempuan itu. Ini guys. Nah, tapi terus Nabi Musa kan mengatakan, aku tidak punya apa-apa untuk maharnya. Nah, dalam cerita itu kan terus Nabi Musa diminta maharnya bentuk apa? Bekerja selama 8 atau 10 tahun di rumah itu. Bekerja tuh sebagai mahar untuk nikah. Jadi itu termasuk dalil bahwa boleh mahar nikah itu adalah bentuk jasa. Kalau dia tidak punya uang, gitu, tidak punya harta. Dia bekerja kurang lebih 8 atau 10 tahun. Nah, kemudian setelah itu baru selesai, baru itu Nabi Musa pulang lagi ke Mesir untuk kembali ke daerah asalnya, ke Firaun itu. Maka di tengah jalan dia mendapatkan wahyu. Wahai Musa, pergilah ke sini, jangan kau takut. Coba, apa yang kamu pegang itu tongkat, ya. Coba lemparkan tongkat itu. Itu di situ peristiwanya tuh. Dia tongkatnya dilempar jadi ular, terus suruh memasukkan tangannya ke ketiak, keluar kemudian bercahaya. Itu modal, maksudnya modal. Ini modal dariku, kata Tuhan itu, untuk kamu berdakwah kepada Firaun. Maka datanglah ke Firaun, dia menunjukkan mukjizat itu, tapi tetap dia menolak. Nah, maksud saya Bapak Ibu, ketika kita berdoa, salah satu kemungkinannya adalah dikabulkan langsung begitu. Bisa. Nabi Musa tadi minta makan langsung dikabulkan. Nah, kemungkinan kedua kata Nabi apa? Allah akan menyimpannya doa itu sebagai pahala yang nanti akan dapat di akhirat. Jadi kita berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan karena Allah Maha Tahu. Jadi Bapak Ibu, kalau doa kita tidak dikabulkan, itu kita harus berbahagia. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik begitu, yang Allah tahu tentang kita. Karena jangan-jangan kalau dikabulkan, dia menjadi orang yang tidak baik begitu. Artinya dia tidak sanggup untuk menghadapi ujian seandainya doanya dikabulkan. Maka kata Nabi, dia akan disimpan doa itu sebagai pahala di akhirat. Bahkan boleh jadi kalau kita berdoa terus ternyata banyak yang tidak terkabulkan, ketika di akhirat nanti kita senang gitu. Kenapa? Banyak pahala gitu. Ya Allah, syukur dulu aku tidak dikabulkan, aku dapat ini pahala ini gitu. Jadi seperti tabungan gitu di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, dia akan dibebaskan dari keburukan, dari musibah yang kurang lebih setimpal atau sederajat dengan isi doanya. Jadi doa tidak dikabulkan, tetapi dia dihindarkan oleh Allah dari musibah, dari keburukan yang kurang lebih setara dengan isi doa. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa doa tidak dikabulkan, itu boleh jadi diantaranya dialirkan ke situ gitu. Kita bebas dari sakit, bebas dari musibah, bebas dari keburukan. Ternyata itu sebagian dari balasan Allah kepada kita atas doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Nah, ketika sahabat mendengarkan penjelasan ini, wahai Nabi, kalau gitu aku akan terus berdoa gitu maksudnya. Itu saking paham bahwa kalau gitu doa saja terus, karena tidak yang sia-sia. Jawaban Nabi apa? Allah lebih banyak lagi, katanya gitu. Hanya ketika sahabat mengatakan, kalau begitu aku akan memperbanyak doa. Jawaban Nabi, Allah lebih banyak lagi. Artinya kalau kamu banyak berdoa, tetap saja Allah lebih banyak karunia-Nya gitu, untuk terus mengabulkan. Nah, maka Bapak Ibu, ini diantara bentuk pengamalan dari Al-Mujib. Jadi Allah Maha mengabulkan, maka hendaklah kita terus-menerus banyak berdoa kepada Allah. Dan ternyata doa adalah ibadah yang tidak akan ada kerugiannya ketika kita berdoa. Nah, baru nanti kan, nah sudah bunyi itu, artinya pertanda itu, ajalnya sudah dekat. Ajal itu batas waktu ya, ajal itu bukan kematian. Ajal itu pengertiannya adalah batas akhir, itu namanya ajal. Tadi sudah ada bunyi, jadi ya sudah, kita tanya jawab ya. Jika ada pertanyaan maka silahkan ditanyakan. Nanti kalau tidak ada ya silahkan menambahkan atau mengurangi gitu kan, atau silahkan, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita tentang Nabi Musa tadi, jadi ada prinsip-prinsip tasawuf yang melekat pada Nabi Musa itu ya keberanian, kejujuran,
dan Kuat. kesederhanaan dan tidak materialistik. Ya. Di situ itu menuju ke marifatullah yang karena doanya langsung atau bisa berdialog dengan Allah. Allah, ya. Apakah itu Ya. yang apa ya, mas tasawuf menuju ke marifat Allah? Itu aja sih Pak Ustaz. Iya. Iya, Nabi Musa itu termasuk salah satu nabi yang bicara langsung dengan Allah. Itu di Quran disebutkan betul. Karena ketika dia sudah sampai di lembah tua itu kan langsung dipanggil, "Wahai Musa, kemarilah," gitu. Itu bicara langsung itu. Walaupun dia minta untuk melihat Tuhan itu tidak dipenuhi. Karena kan Musa itu minta kepada Allah supaya aku bisa melihat Engkau wahai Tuhan gitu. Supaya apa? Supaya aku lebih yakin katanya. Enggak, kata Tuhan gini, kamu lihat katanya gunung sana itu. Kalau gunung itu kemudian tetap masih utuh gitu kan. Tapi kalau gunung itu hancur lulu, itu artinya dia tidak kuat untuk melihat Tuhan. Maka gunung itu hancur betul. Maka ketika gunung hancur, Nabi Musa kemudian pingsan. Itu diceritakan di Quran. Setelah itu dia bertobat. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Artinya dia tidak lagi minta untuk melihat, sudah yakin gitu bahwa itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Bahkan Tuhan kan bicara langsung dengan Nabi Musa. Nah, itu diantara keutamaan ya atau kelebihan dari Nabi Musa bicara langsung. Wahai Musa, kemarilah. Kan Tuhan sampai bertanya di Quran itu, apa yang kamu pegang kan? Itu Allah bertanya apa yang kamu pegang. Padahal pasti sudah tahu gitu sebenarnya. Tapi itu kan bentuk untuk dialog menyesuaikan gitu kan dengan kondisi manusia. Aku pegang tongkat. Coba lemparkan tongkatmu itu gitu. Dilemparkan, kan berubah jadi ular. Nabi Musa kan lari itu. Kata Allah, kamu jangan lari. Kamu nggak usah takut itu. Coba kamu pegang lagi tongkat. Maka pegang lagi, ternyata berubah lagi menjadi ular. Artinya itu diantara keutamaan ya, bentuk kedekatan Nabi Musa dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tentu hari ini kita tidak bisa seperti itu gitu kan. Tetapi kita bisa berdialog. Saya ulangi lagi, kita bisa berdialog dengan Tuhan gitu kan. Kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Saya ulangi lagi, doa itu adalah bentuk interaksi dan dialog kita dengan Tuhan. Maka sering-seringlah kita berdialog. Bapak Ibu, Nabi Musa itu di Quran ya. Saya dapati kalimat Nabi Musa ya ketika berdoa kepada Allah. Ada kalimat begini. Allahumma anta waliyuna. Allahumma anta waliyuna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Anta faghfir lana, maka ampunilah aku. Warhamna, rahmatilah aku. Innaka wa anta khairul ghafirin. Karena sungguh Engkau itu sebaik-baik yang mengampuni. Terus kalimatnya apa? Waktu belana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika. Maka Tuhan, tetapkanlah untukku kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sungguh aku akan kembali kepadamu. Itu rangkaian-rangkaian kalimat ya. Ketika kita berdialog, berinteraksi dengan Allah Tuhan semesta alam. Maka Bapak Ibu, maksud saya kita juga bisa tuh merangkai kalimat-kalimat indah gitu ya. Ketika kita berdialog, berinteraksi dengan Allah. Bukankah Nabi juga, Bapak Ibu kan pernah atau sering ya mengamalkan Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalimat apa Bapak Ibu? Sayyidul istighfar. Itu rajanya istighfar. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka kan kita dianjurkan istighfar. Dan tadi adalah sebesar-besar istighfar gitu. Itu kalimatnya kan Allahumma anta robbi, ya Allah Engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani wa ana abduka, Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Itu artinya bentuk-bentuk interaksi. Maka Bapak Ibu dalam berdoa itu kan Nabi menganjurkan apa? Jangan langsung meminta gitu maksudnya. Tapi apa? Puji Allah tadi. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bentuk pujian dialog, baru kemudian berdoa. Artinya
ketika Nabi Musa dulu gitu kan bisa langsung berdialog dan direspon oleh Allah, sekarang tentu kita tidak bisa seperti itu karena posisi kita juga bukan seorang nabi, tetapi kita tetap bisa berdialog tadi, berinteraksi melalui doa. Maka pujilah Allah dengan pujian yang banyak, baru kemudian kita meminta kepadanya, dan itu adalah bentuk interaksi baik ketika sujud maupun di luar sholat. Sering-seringlah karena Bapak Ibu gini, kalau orang sering berdialog gitu kan, sering berinteraksi, kan itu menunjukkan kedekatan. Saya kan pernah katakan di sini ya, kalau suami dan istri misalnya di rumah tuh, tetapi tidak ada dialog, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, kira-kira gimana tuh? Ya, tidak ada kedekatan berarti kan. Misalnya 3 hari itu tidak ngomong 3 hari aja tuh. Arti kan tidak dekat, walaupun secara fisik dekat. Maka dengan Allah juga begitu, cara supaya kita dekat, sering-sering berdialog, berkomunikasi melalui apa? Doa, sholat itu bentuk interaksi, kan kalimat yang kita sampaikan. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Ya Allah, segala puji bagimu. Maka tolonglah aku ya Allah. Itu interaksi. Sama kan suami juga begitu mungkin di rumah kan, panggil istrinya, wahai istriku, aku butuh kopi misalnya. Itu interaksi tuh. Atau wahai istriku, engkau tampak cantik hari ini misalnya. Itu kan bentuk bentuk pujian, komunikasi. Apakah itu penting? Penting. Coba aja Bapak Ibu coba tadi 3 hari nggak berkomunikasi gitu. Atau berkomunikasi, tetapi yang keluarnya kata-kata yang buruk, bukan pujian. Malah bisa perang gitu maksudnya. Kan kalau waduh, hari ini terlihat lebih cantik gitu kan, lebih indah ya. Itu kan membuat. Tetapi kalau sebaliknya tuh, kamu hari ini itu misalnya gitu, tentu itu akan menimbulkan perang dunia ketiga. Itu gara-gara ucapan. Jadi ketika ditanya apa artinya ucapan, penting ucapan itu. Karena ternyata ucapan itu bisa membuat orang bahagia, bisa membuat damai, tetapi juga bisa membuat perpecahan, bahkan perceraian gara-gara kata-kata. Maka jangan sepelekan kata-kata, termasuk kata-kata yang kita sampaikan kepada Allah. Allah jauh lebih senang lagi gitu dibanding istri merasa senang ketika dipuji. Allah jauh lebih senang lagi ketika dipuji. Maka sampaikan dari pujian-pujian itu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Maka Nabi mengatakan ada 4 kalimat kan yang Allah sangat mencintainya. Tadi Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu hadis sahih itu. Ada 4 kalimat yang Allah sangat mencintainya. Terus ada lagi, ada ucapan yang ringan tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Isinya apa? Mensucikan Allah, memuji Allah. Jadi kalimat itu penting sebagai bentuk interaksi kita kepada Allah. Nah, jadi paling itu yang bisa saya respon ya dari pertanyaan tadi. Intinya bahwa Nabi Musa memang adalah nabi yang punya kelebihan, diantaranya dia bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Nah, hari ini kita tetap saja harus menjadi interaksi, berkomunikasi melalui doa, melalui pujian, melalui tasbih, melalui tahmid dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi kan doa itu yang tidak mengandung kemusyrikan, dosa dan memutus silaturahmi. Kita itu kan sebagai manusia biasa kan hal-hal yang duniawi itu kan sering menarik hati kita gitu Ustaz. Iya. Misalkan suatu saat kita jalan, begitu ada rumah bagus, kita berdoa dalam ya Allah karena aku dengan rumah yang segitu bagus. Nah, itu mengandung dosa nggak Ustaz ya? Iya. Begitu ketemu mobil bagus ya Allah karena aku dengan mobil yang bagus. Nah, sebagainya ada sebagainya itu Ustaz. Iya. Ya, intinya kan apakah kita boleh meminta ya untuk hal-hal yang bersifat duniawi lah gitu ya. Duniawi itu misalnya ya Allah, mobilku hari ini itu adalah Avanza tahun 2015 misalnya. Apakah ya Allah bisa gitu kan di-upgrade gitu kan menjadi R3 tahun 2022 gitu misalnya kan. Itu kan bersifat keduniawian. Apa saja termasuk pekerjaan? Ini Ustaz, dalam hati saya itu kata diingat bahwa doa itu
bisa aja disimak Allah nanti di akhir. Ya. Jadi sebenarnya pada saat berdoa gitu juga tidak terlalu berharap dikabulkan karena Ya. yang penting kan berdoa. Ya. Ya, makasih. Ya betul. Jadi doa untuk hal yang bersifat duniawi hakikatnya boleh. Boleh hakikatnya. Yang penting tadi tidak mengandung dosa, tidak mengandung maksiat, dan tidak memutus silaturahmi. Cuma saya selalu mengingatkan, kalau kita berdoa kepada Allah untuk hal-hal yang bersifat duniawi gitu, itu sebaiknya disertai dengan dalam keridoanmu ya Allah gitu kan, atau untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau kita minta rumah yang bagus, ya Allah berilah aku rumah yang luas, rumah yang bagus, yang dapat kami gunakan untuk lebih dekat kepadamu gitu kan, untuk lebih bertakwa kepadamu, untuk lebih bermanfaat bagi orang lain, gitu maksudnya. Itu harus sertai itu. Karena kalau hanya minta dunia, itu boleh jadi ketika dikabulkan itu menjadi ujian bagi kita gitu maksudnya. Ujian malah kita menjadi berat gitu maksudnya. Ketika membawa harta gitu, ketika kita berdoa, maka sertai dengan dalam lindunganmu, dalam keriduanmu, atau yang dapat aku gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepadamu, atau yang dapat aku gunakan supaya aku bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah itu seandainya kita meminta yang bersifat duniawi. Tapi kalau sudah Robbana atina fid dunya hasanah, itu sudah aman itu. Ya Allah berilah aku kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Nah, itu sudah aman. Atau ya Allah ampuni aku. Ya Allah aku mohon kepadamu surga. Ya Allah, lindungi kami dari azab neraka, selamatkan dari azab kubur, beri kami kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu sudah aman itu. Itu sudah aman. Tapi kalau sudah minta dunia, maka tadi sertakan dengan sebagai cara bagi kami ya Allah untuk supaya kami lebih dekat kepadamu dan seterusnya lagi gitu. Nah, tetap saja akan dapat pahala karena kita sudah meminta kepada, kan tabi'in itu ada bahkan mengatakan itu saking sering mintanya kepada Allah, ketika sendalnya putus katanya, itu berdoa juga kepada Allah gitu. Itu saking semua hal dia bersandar kepada Allah gitu. Ya Allah, sendal aku putus ya Tuhan, tolonglah aku gitu maksudnya. Ya, jadi tali sepatunya putus, itu dia minta juga kepada Allah, ya Tuhan, tali sepatuku putus, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku, itu kan berdoa juga. Itu juga sudah bentuk dialog tuh, akan direspon oleh Allah kan. Apa responnya ya terserah Allah tadi. Jika itu adalah kebaikan maka akan diberikan dan seterusnya akan dijawab. Nah itu diantara berdoa kepada Allah. Baik. Masih tutup. Berarti sudah cukup ya, karena ini sudah melewati waktu suruh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini kita bermohon kepada Allah, Allah memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Artinya apa yang kita pahami, apa yang kita bahas, itu sebagai bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memahami Allah Tuhan kita, sehingga kita bisa lebih khusyuk, ya, lebih serius, lebih nyaman ketika kita beribadah kepada Allah. Kita akhiri ta'lim kita pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, waktu juga yang dikasih kita, insyaallah semoga bisa bertemu kembali. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya pada hari ini. Semoga menambah menjawab maksud atau semuanya. Baik, karena waktu juga yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. kita akhirin tadi kita dengan hamdalah alhamdulillah. Silakan sudah suruh dan jangan lupa nanti sudah disiapkan sarapan baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Atau doain yang baik-baik aja bagi dia. Ya Allah lembutkan hatinya buat tidak memuji aku lagi.